Jadi di YouTube channel kita kali ini kita akan sedikit membahas mengenai cost benefit analysis dari jurnal analisis cost and benefit pembangunan infrastruktur jalan di DKI Jakarta dan di daerah pendukungnya. Nah, jadi langsung saja kita akan membahas mengenai biaya dan manfaat dari pembangunan jalan di DKI Jakarta dan daerah pendukungnya. Berdasarkan isi jurnal analisis cost and benefit pembangunan infrastruktur jalan di ibu kota DKI Jakarta dan daerah pendukungnya, ada beberapa manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan tol di DKI Jakarta dan siapakah penerima manfaat tersebut. Nah, manfaatnya itu yang pertama mengurangi kemacetan lalu lintas, kedua meningkatkan produktivitas ekonomi, ketiga menghemat waktu perjalanan, keempat mengurangi biaya operasional transportasi, kelima meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan pusat, keenam memacu investasi dan pengembangan wilayah, ketujuh peningkatan kesejahteraan masyarakat, kedelapan dukungan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu ada penerima manfaat. Yang pertama itu pengguna jalan. Nah, masyarakat mendapat waktu tempuh yang lebih singkat dan perjalanan lebih nyaman. Yang kedua itu ada pelaku usaha. Distribusi barang lebih lancar, menurunkan biaya logistik, dan memperluas pasar. Yang ketiga pemerintah, meningkatkan pendapatan dari tarif tol dan pajak akibat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir itu ada investor dan pengembangan infrastruktur, mendapatkan keuntungan finansial dari proyek jalan tol. Selanjutnya ada indikator setiap manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan tol DKI Jakarta dan daerah pendukungnya. Indikator untuk setiap manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan yang disebut dalam jurnal, yaitu pengurangan waktu tempuh, penurunan biaya transportasi, peningkatan keselamatan, pengembangan ekonomi wilayah, kemudahan akses ke fasilitas publik, dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya ada nilai indikator jika tidak dilakukan apa-apa atau baseline. Dengan total PDRB DKI Jakarta sebesar 1.000 triliun saat ini dan jumlah investasi masih 5 triliun per tahun. Selanjutnya ada nilai peningkatan indikator setelah dilakukan belum meningkat dan terjadinya kemacetan yang meningkat dengan rata-rata PDRB mengalami peningkatan sebesar 1.100 triliun, yaitu sebesar investasi asing meningkat menjadi 10 triliun per tahun, peningkatan aktivitas ekonomi. Yang kedua itu ada manfaat lalu lintas. Volume kendaraan berkurang 25% di jalan utama, waktu tempuh berkurang menjadi 30 menit, tingkat kemacetan berkurang. Yang ketiga, manfaat sosial. 80% masyarakat merasa puas, tingkat kecelakaan berkurang, indeks kualitas hidup meningkat. Keempat, manfaat lingkungan, yaitu penurunan terhadap polusi udara, pengurangan emisi rumah kaca, ruang terbuka hijau bertambah. Yang kelima, manfaat infrastruktur, yaitu ketersediaan fasilitas umum, peningkatan aksesibilitas ke pusat kota, konektivitas rute. Perakiraan nilai indikator memberikan gambaran tentang dampak positif yang diharapkan pembangunan infrastruktur jalan tol DKI Jakarta. Dengan adanya tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi, lalu lintas sosial, dan lingkungan di wilayah tersebut. Data juga dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan lebih lanjut oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Jalan tol paling layak dilakukan adalah pembangunan jalan tol Kunciran Serpong dengan net present value pada tahun ke-19 sebesar 2.777.361.364,64 rupiah. Pembangunan jalan tol Cengkareng Kunciran dengan net present value pada tahun ke-20 sebesar 3.789.556.698,25 rupiah. Pembangunan jalan tol Depo Antasari dengan net present value pada tahun ke-23 yaitu sebesar 5.422.438.220.563,24 rupiah. Pembangunan jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu pada tahun 24 sebesar 8.954.874.145,53 rupiah dan pembangunan jalan tol 6 ruas pada tahun ke-25 yaitu sebesar 42.306.687.211
Rp1.880,20. Sedangkan untuk perhitungan BCR proyek pembangunan 6 ruas jalan tol adalah sebesar 0,16768,257 dan proyek pembangunan jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu adalah sebesar 0,98944,584. Kedua proyek ini memiliki daya kurang dari 1 sehingga proyek ini tidak layak. Untuk pembangunan jalan tol Depok Antasari memiliki nilai BCR sebesar 2,41513,461, pembangunan jalan tol Cengkareng Kunciran sebesar 2,08593,910, dan pembangunan jalan tol memiliki nilai 2,89454,133. Ketika proyek tersebut layak untuk dilaksanakan karena nilai BCR lebih dari 1. Untuk nilai IRR pada 5 proyek pembangunan jalan tol menunjukkan bahwa rentang nilai IRR yang diperoleh antara minus 1,307 hingga minus 1,471. Berdasarkan nilai IRR, kelima proyek pembangunan jalan tol tidak layak karena nilai IRR lebih kecil dari diskon faktor. Nilai IRR terendah adalah proyek pembangunan 6 ruas jalan tol yaitu sebesar minus 1,471. Pembangunan jalan tol Cengkareng Kunciran sebesar minus 1,319. Proyek pembangunan jalan tol Depok Antasari minus 1,317, pembangunan jalan tol Kunciran Serpong sebesar minus 1,313, dan proyek pembangunan jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu sebesar minus 1,307. Untuk nilai payback period dari kelima proyek pembangunan jalan tol, proyek pembangunan jalan tol yang memiliki payback period tercepat adalah proyek pembangunan jalan tol Kunciran Serpong, yaitu pada tahun ke-13. Proyek pembangunan jalan tol Cengkareng Kunciran, yaitu pada tahun ke-14. Proyek pembangunan jalan tol Depok Antasari pada tahun ke-18. Proyek pembangunan jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu pada tahun ke-19. Dan proyek pembangunan 6 ruas jalan tol pada tahun ke-22. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu siapa sih yang mendapatkan manfaat dari setiap tahunnya. Yang pertama yaitu ada di pemerintahan DKI Jakarta, kedua pengusaha dan para investor, ketiga pekerja dan tenaga kerja, keempat lingkungan hidup, kelima lembaga pemerintahan dan regulator, serta yang keenam tentunya pasti yang mendapatkan manfaat itu adalah masyarakat pengguna jalan tersebut. Kita lanjut di pembahasan yang kali ini ada manfaat yang belum terkuantifikasi dari proyek pembangunan jalan tol. Nah, jadi manfaat yang belum terkuantifikasi dari proyek pembangunan jalan tol di DKI Jakarta itu mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kualitas hidup, kesehatan mental, interaksi sosial, pendidikan, kesadaran lingkungan, pariwisata, serta inovasi. Jadi meskipun untuk diukur secara langsung, penilaian terbaik itu menunjukkan bahwa manfaat ini juga memiliki potensi dampak yang sangat signifikan dan positif bagi masyarakat. Jadi, oleh karena itu, kita juga penting untuk mempertimbangkan manfaat ini dalam perencanaan serta evaluasi proyek di infrastruktur pembangunan jalan tol tersebut. Jadi kita masuk di pembahasan terakhir nih, yaitu mengenai laporkan asumsi yang digunakan dan catat tentang akurasi. Jadi asumsi yang digunakan itu pertama kali adalah pertumbuhan ekonomi, kedua pengurangan waktu tempuh, ketiga tingkat kecelakaan lalu lintas, keempat kualitas udara dan emisi, kelima ruang terbuka hijau. Jadi dengan catatan tentang akurasi perkiraannya itu ada yang pertama itu ada sumber data, kedua variabilitas eksternal, ketiga monitoring dan evaluasi, keempat keterbatasan data, kelima model dan metodologi. Asumsi yang digunakan dalam perkiraan manfaat dari proyek pembangunan jalan tol di DKI Jakarta itu mencakup berbagai faktor ekonomi, sosial, serta lingkungan. Jadi meskipun perkiraan ini memberikan gambaran yang berguna tentang potensi dari dampak proyek tersebut, hal ini juga penting untuk diingat bahwa akurasi dapat dipengaruhi oleh banyak variabel eksternal dan keterbatasan terhadap data. Oleh karena itu, monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dapat tercapai.